Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang dikirimkan di Classroom yang sudah saya baca. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, jelas, komprehensif, dan struktur. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu tentang subjek PPN, objek BKP, dan jasa pertambahan nilai yang tidak dipungut biaya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang subjek PPN. Di sini saya akan jelaskan dulu PPN itu apa. Jadi pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri di dalam daerah pabean, baik oleh wajib pajak, orang pribadi, badan maupun pemerintah. Dasar hukum pengenaan PPN di Indonesia awalnya berakar pada UU Nomor 42 Tahun 2009. Namun agar disesuaikan dengan perkembangan ekonomi modern, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yang lebih komprehensif, yaitu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Undang-undang baru ini menyempurnakan aturan undang lama yang ada di UU 42 Tahun 2009. Pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak ini disebut sebagai subjek PPN, yang mencakup orang pribadi, badan yang melakukan penyerahan maupun penerima barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP. Subjek PPN secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengusaha kena pajak PKP dan non-PKP. Meskipun statusnya non-PKP, PPN akan tetap terutang apabila terjadi aktivitas pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean. Bagi pengusaha yang telah diresmi dikukuhkan sebagai PKP, mereka terikat oleh hak dan kewajiban hukum perpajakan negara. Nah, yang kedua yaitu tentang kewajiban subjek PPN PKP. Yang pertama itu kewajiban yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, memungut PPN yang terutang dengan penerbitan faktur pajak kepada pembeli. Dan yang ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar apabila nilai pajak keluaran lebih besar daripada pajak pemasukan. Yang keempat adalah melaporkan seluruh penghitungan pajak tersebut dalam SPT masa PPM. Nah, yang ketiga adalah hak subjek PPN PKP. Yang pertama adalah berhak melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Lalu yang kedua, dapat meminta restitusi atau pengembalian uang pajak atau mengajukan kompensasi kelebihan pajak apabila pajak masukan terbukti lebih besar daripada pajak pengeluaran. Lalu adalah pengecualian subjek PPN. Yang pertama itu adalah pengusaha kecil yang memiliki peredaran bruto atau omset per tahun kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar rupiah, baik untuk penyerahan BKP maupun JKP. Namun pengusaha kecil diperbolehkan memilih dikukuhkan menjadi PKP guna meningkatkan kredibilitas di mata mitra usaha dan agar bisa melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah. Lalu yang kedua adalah pedagang eceran yang tidak memenuhi kriteria sebagai PKP. Lalu yang ketiga adalah organisasi internasional yang dibebaskan berdasarkan perjanjian internasional resmi. Lalu adalah materi yang kedua yaitu tentang objek PPN secara umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPN, objek yang dikenakan pajak secara garis besar ini terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama itu adalah barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak yaitu JKP. Suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai objek PPN apabila memenuhi kriteria kumulatif seperti penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan tersebut dijalankan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan dari pengusaha yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya adalah aktivitas utama yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu impor barang kena pajak BKP dari luar daerah pabean. Yang terakhir adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, yang tertentu adalah ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP yang dilakukan secara resmi oleh pengusaha kena pajak. Nah, objek PPN secara khusus ini selain aktivitas utama di atas PPN juga dikenakan secara khusus atas yang pertama kegiatan membangun sendiri atau KMS. Aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, baik hasilnya digunakan sendiri maupun oleh pihak lain. Lalu yang kedua adalah penyerahan aktiva. Pada pasal 16D, penyerahan BKP merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, sepanjang pajak pemasukan saat perolehannya dapat dikreditkan menurut undang-undang. Lalu yang ketiga adalah objek barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak berwujud mencakup barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta mencakup pula BKP tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, hak paten, waralaba, hingga barang digital seperti produk perangkat lunak atau media digital yang diunduh. Bentuk penyerahan BKP diantaranya adalah
Penyerahan hak berdasarkan perjanjian jual beli atau sewa guna usaha, leasing dengan hak opsi, pengalihan barang konsinyasi, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, transfer barang dari pusat ke cabang, serta sisa persediaan saat pembubaran perusahaan. Selain itu, transaksi syariah seperti murabahah juga diatur khusus di mana penyerahan barang dianggap langsung dari PKP penjual kepada nasabah yang membutuhkan. Namun pemerintah menetapkan pengecualian atau kebijakan khusus yang berupa barang yang tidak dikenakan PPN dan fasilitas perpajakan. Barang yang tidak dikenai PPN yaitu adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya karena merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu yang kedua adalah uang, surat berharga serta emas batangan yang ditujukan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Lalu yang selanjutnya adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Contohnya adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah fasilitas PPN terhadap penyerahan BKP. Fasilitas PPN tidak dipungut. Yang pertama itu adalah PKP yang menghasilkan BKP dengan fasilitas ini dibebaskan dari kewajiban memungut pajak keuangan kepada konsumen. Namun pajak masukan yang telah dibayar kepada pemasok bahan baku tetap dapat dikreditkan. Lalu fasilitas PPN dibebaskan. PKP dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahannya. Namun konsekuensinya pajak masukan yang dibayar saat membeli bahan baku produksi menjadi tidak dapat dikreditkan. Lalu yang selanjutnya adalah objek jasa kena pajak JKP dan ekspor JKP tarif 0%. Sama seperti barang penyerahan jasa JKP tadi, mencakup seluruh kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau surat perjanjian yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk digunakan. Pengenaan PPN JKP juga berlaku untuk pemakaian jasa untuk kepentingan sendiri maupun pemberian jasa secara cuma-cuma kepada pihak luar. Untuk mendorong daya saing global, pelaku usaha dalam negeri, perluasan tarif PPN 0% ini diberikan khusus atas aktivitas ekspor jasa kena pajak berdasarkan aturan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2024. Dasar pengenaan pajak ini dihitung dari penggantian atau remunerasi atas jasa tersebut. Nah, kategori ekspor JKP yang dikenakan tarif PPN 0% ini yang pertama adalah kegiatan yang melekat pada barang yang bergerak atau jasa maklon. Jasa maklon adalah jasa pengerjaan barang subkontrak dengan spesifikasi dan bahan baku dari pemesan luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia. Jasa perbaikan dan perawatan barang serta jasa pengurusan transportasi terkait barang ekspor. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak. Dibatasi khusus hanya pada jasa konsultasi, konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi bangunan yang lokasinya secara fisik berada di luar daerah pabean. Lalu yang terakhir adalah ekspor jasa lainnya, yaitu teknologi dan informasi. Contohnya adalah layanan analisis, perancangan dan pembuatan sistem komputer atau situs web, layanan keamanan teknologi informasi atau IT security, lalu ada layanan pusat kontak atau contact center, dan komputasi awam, dan web hosting atau layanan pembuatan konten berbasis teknologi informasi, serta layanan interkoneksi panggilan atau pesan internasional dan pengendalian satelit. Baik, saya akan memaparkan ringkasan ini poin demi poin mengikuti runtunan dari kelima modul materi yang ada. Ya, kita mulai dari materi yang pertama mengenai penyerahan jasa kena pajak. Nah, materi yang pertama ini mengenai penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. JKP mencakup jasa-jasa profesional seperti jasa audit oleh akuntan publik, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa manajemen, konsultasi, hingga jasa hukum dari pengacara maupun notaris. Nah, selain penyerahan di dalam negeri, materi ini menggarisbawahi aturan ekspor JKP berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2024. Transaksi ekspor dapat dikenakan pajak tarif 0% dengan kriteria wajib harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang merinci jenis dan nilai jasa serta didukung oleh bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor di luar negeri. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka jasa tersebut akan dikenakan tarif normal. Baik,
Beranjak ke materi yang kedua, regulasi membedakan secara tegas antara JKP yang tidak dikenai PPN atau bukan objek PPN dengan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Untuk kelompok jasa tidak dikenai PPN, contohnya adalah jasa keagamaan, perhotelan, perparkiran, dan catering. Secara administrasi, perpajakan, pengusaha kena pajak atau PKP tidak perlu membuat faktur pajak untuk transaksi ini. Sedangkan untuk kelompok jasa yang dibebaskan dari PPN, jasanya tetap berstatus JKP namun mendapatkan fasilitas pembebasan karena fungsi sosialnya yang krusial bagi masyarakat, seperti jasa pendidikan, jasa asuransi, jasa angkutan umum, serta jasa penyediaan tenaga kerja. Lanjut ke materi yang ketiga, fokus utama bergeser pada kebijakan perubahan tarif PPN. Sesuai amanat Undang-Undang HPP, tarif PPN disesuaikan menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Namun, untuk mengimbangi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, melalui PMK nomor 131 tahun 2024, pemerintah memberikan kebijakan khusus berupa penerapan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain untuk penyerahan selain barang mewah. Formulanya dihitung dengan rumus DPP sama dengan 11/12 kali harga jual atau nilai impor atau pengganti, melalui mekanisme nilai lain. Ketika tarif 12% dikalikan dengan DPP tersebut, nominal akhir PPN terutang yang dibayar oleh konsumen secara matematis akan tetap sama atau setara dengan tarif 11% sebelum kenaikan. Sebagai contohnya, simulasi pada transaksi impor peralatan komputer oleh PT PSC di materi ini menunjukkan bagaimana formula 11 atau 12 tersebut diaplikasikan sehingga nilai pajak yang terutang tetap proporsional. Lanjut, poin yang keempat menyoroti modernisasi besar-besaran dari sisi administrasi digital perpajakan di Indonesia. Mulai dari masa pajak Januari 2025, pelaporan PPN telah bermigrasi sepenuhnya dari aplikasi desktop lama ke dalam ekosistem terpadu, yaitu Cortex DJP. Integrasi ini membawa kemudahan baru, di mana PKP kini tidak perlu lagi mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak secara manual karena penomoran sudah berjalan otomatis di dalam sistem Cortex. Kendati demikian, berdasarkan lampiran per 11 PJ 2025, kepatuhan waktu menjadi sangat ketat. Faktur pajak keluaran wajib diunggah atau diupload melalui Cortex paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika melewati batas waktu tersebut dan tidak memperoleh persetujuan atau approval dari sistem DJP, maka dokumen tersebut secara hukum dianggap bukan faktur pajak. Lanjut, poin yang terakhir yaitu kelima, berkaitan dengan pemahaman teknis mengenai struktur kode dan nomor seri faktur. Pajak yang terdiri dari 16 digit. Kombinasi angka ini sangat krusial dalam administrasi dan audit pajak. Yang pertama itu digit ke-1 dan kedua merupakan kode transaksi. Misalnya, kode 01 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh PKP atau penjual. Digit ketiga merupakan kode status angka 0 untuk faktur normal dan angka 1 untuk faktur pengganti. Yang terakhir, 13 digit terakhir adalah nomor seri faktur pajak atau NSFP yang diterbitkan oleh sistem DJP beserta kode tahun penerbitannya. Di materi ini juga menjelaskan ketentuan kuota penerbitan NSFP, di mana PKP baru atau PKP dengan volume transaksi kecil dibatasi maksimal 75 nomor seri. Sementara bagi PKP yang aktif, membuat lebih dari 75 faktur, diberikan jatah kuota maksimal 120% dari rata-rata. Dari rata-rata jumlah faktur pada masa
pada 3 masa pajak sebelumnya. Sebagai kesimpulan dari kelima materi yang saya sampaikan ini memberikan gambaran utuh bahwa penyesuaian regulasi PPN di Indonesia tidak hanya berfokus pada kenaikan tarif, melainkan juga diimbangi dengan kebijakan perlindungan ekonomi melalui DPP, nilai lain serta digitalisasi sistem yang masif melalui Cortex DJP demi terciptanya kepatuhan pajak yang lebih efisien. Oke, materi perbicaraan ini membahas 3 poin utama terkait pajak. Pertambahan nilai PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM. Oke. Yang mencakup aturan mengenai subjek, kriteria, objek, serta ketentuan waktu dan lokasi. Penguatan yang pertama, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu PPNBM merupakan pajak khusus yang dikenakan satu kali pada saat produsen atau perbaikan penyerahan atau pengimpor barang kena pajak atau BKP yang tergolong bahwa guna menciptakan keadilan ke pembebanan pajak dan mengendalikan konsumsi. Nah, materi yang kedua yaitu PPN, kegiatan pembangunan sendiri atau KMS, dikenakan atas aktivitas pembangunan baru atau memperluas bangunan lama untuk tempat tinggal atau tempat usaha dengan konstruksi utama kayu, beton, bata, baja dan yang lainnya ya. Yaitu memiliki luas minimal 200 meter persegi di mana pajaknya terutang di tempat bangunan didirikan sejak mulai pembangunan terakhir. Oke. Yaitu terakhir yaitu PPN secara umum dikategorikan terutama pada saat penyerapan BKP atau JKP. Memanfaatkan BKP tidak berwujud JKP dari luar daerah pabean atau saat ekspor dengan penentuan saat terutang mengacu pada mana yang menjadi lebih dulu antara penerbitan faktur pajak atau penyerahan fisik barang atau jasa. Sementara tempat terutangnya berada di lokasi tinggal tempat kegiatan usaha atau tempat dimasukkan ya BKP di daerah pabean. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.